LG Ultra Gear 38 GN950, sebuah teknologi terbaru dari LG dengan aspek rasio yang nggak wajar kalau kita bandingin dengan yang di pasaran. 2,4:1. Wow. Selamat datang di GTID channel paling canggih di 2020. Kita ucapin terima kasih dulu untuk LG yang udah kirimin barang yang super imba ini ke studio GTID untuk direview. Kalau kita lihat seri LG hari-hari ini yang launch, kalau ada kode 950 di belakangnya sih, itu level paling tinggi ya kalau gue lihat yang LG keluarin. Dari dusnya gambar yang dipasang udah nggak santai, menunjukkan masa depan sekali. Dan ini dusnya luar biasa, tebel dan gede banget. Fitur penting yang ada di monitor ini ditulis di sebelah kanannya, 160Hz, 1 millisecond GTG, Nano IPS, dan HDR. Gue demen banget sih unboxing monitor high-end LG. Pas kita buka dusnya dikasih dus kecil warna hitam, di sini disusun rapi aksesoris yang dikasih di monitor ini. Manual book, kartu garansi, dan CD driver buat yang masih butuh. Dan ada color calibration factory report, berarti ini dikalibrasi default pabrik ya. Di sini sih nggak ditulis ya alat yang dipakai apa, tapi report yang ditulis tuh value-nya, gamma value-nya itu di 2,2. Color temperature-nya di 6500 Kelvin dan color difference-nya di bawah 5. Ditulisnya di situ, di bawah 5 delta E. Kabelnya juga udah dikasih, lengkap banget, HDMI, DisplayPort, dan USB hub. Dan tentunya terakhir ada kabel power dan adapter yang super gede di sini. Kalau kita baca, max-nya bisa sampai 140 watt. Untuk stand yang dikasih sih ini keren banget, model baru banget dari LG, bentuknya semacam V gitu, dipegang ini padat besi gitu. Tapi sebenarnya ini tuh cukup tipis kalau kalian perhatiin, tapi nanti kita tes jatuhin ke samping ya. Sekalian kita lihat performance stand ini. Dan kembali lagi FreeSync dianaktirikan di sini karena stiker yang ditempel di standnya itu Nvidia G-Sync. Padahal ini monitor FreeSync yang cuma bisa G-Sync compatible. Ya, gue cukup nggak ngerti ya. Monitor semahal ini masih belum G-Sync murni. Desain dari kakinya juga udah berubah total kalau kita bandingin sama seri-seri dia yang biasanya tabung gitu. Di sini bentuknya futuristik banget, nggak biasa, dan kalau gue perhatiin sih bentuknya kayak diamond di kartu remi. Full padat besi, kokoh luar biasa, dan bahannya mewah banget sih pas dipegang. Di situ juga ada coakan untuk cable manajemennya dan dibikin keren banget. Desain dan bentuk, ada warna merahnya juga di situ. Sayangnya di bagian ini cuma plastik tebel aja, kalau kita paksa dikit sih ini pasti patah. Kita slide-in aja tanpa baut untuk pasangin kaki monitornya, dan dia nutupin VESA di monitor ini 100x100. Dan untuk pasangin standnya di sini nggak biasa, dibutuhin 2 baut. Bodi belakangnya luar biasa keren. Desainnya ini masih pakai model turbin gitu, sekaligus fungsinya sebagai keluar heat di monitor ini. Di luar turbinnya juga ada lingkaran lagi warna putih susu sebagai tempat RGB di monitor ini. Dan gue baru sadarin, baru di monitor ini kita bisa lihat logo Ultra Gear. Huruf U dan G didesain sedemikian rupa menyerupai shield perang gitu. Bagian paling atas juga kita bisa lihat lubang heat yang dibuka lebar banget sama LG di sepanjang monitornya. Dan sekaligus didesain merah garis-garis hitam gitu untuk menambah estetika monitor keseluruhannya. Yang ngeganggu mata gue sih sebenarnya standnya itu ya, yang ini ya. Ketika gue perhatiin semuanya, kakinya kan tuh gede banget tuh, tebel banget. Tapi kenapa standnya ini kayak orang fitness yang selalu ngelupain leg day gitu. Apalagi kalau kalian lihat dari depan, panelnya tuh luar biasa huge dan lebar banget. Tapi stand cungkringnya itu malah kesannya jadi kayak kurang kokoh. Ya kita tes jatuhin monitor ini ke samping. Sebenarnya ini cukup gampang melihat desainnya yang tipe V tipis gitu, dan dibuat terbang sama dia, kalian bisa lihat ya, walaupun nggak tinggi-tinggi banget, tapi berat panel dan kakinya tuh cukup memberi perlawanan saat gue mau jatuhin ke samping. Monitor ini cuma bisa tilt dan head adjustment aja, yang pastinya kualitasnya super mulus di sini, dan mulusnya ini bisa kita rasain kualitas premiumnya saat kita main-mainin. Yang luar biasa mulusnya sih itu ya head adjustment-nya ya. Kalau tiltnya masih agak sedikit keset.
Bagian portnya masih ngadep ke belakang, sebenarnya ini kurang ideal pas kita pakein bracket di monitor ini. Cuma karena dia membuat coakan ini cukup dalam, setidaknya kabel yang dikasih pada saat kita pakai masih ada jarak lah untuk dibengkokin. Pas kita push monitor ini mepet ke tembok, tapi ya kalau mau ideal banget pastinya kita mesti beli kabel tipe L gitu ya. Port yang dikasih di sini port USB upstream 3.0 untuk power up, 2 USB 3.0 downstream. Satu DisplayPort 1.4, 2 port HDMI 2.0 dan audio jack 3,5 mm. Dengan adanya 2 port USB 3.0 di belakang, di ultrawide segede kayak gini, besar kayak gini, LG nggak kasih kita swivel. Pas kita mau reach portnya, kita mesti angkat semua monitornya untuk dimiringin ya. Dimana monitor ini cukup berat pas kita angkat gitu. Mau nge-reach, mau colok-colok, cabut colok itu kan ribet ya. Please lah LG ultrawide itu penting banget untuk dikasih swivel. Kalau kita ukur tebal monitor ini dari samping, ini bukan tipe yang tipis karena tebalnya sampai 2,7 cm dan masih menebal ke tengah monitor. Tebalnya sampai plus minus 5,7 cm. Bagian depannya pastinya udah bezel-less dengan tebal tri-side bezel-lessnya di 1,1 cm. Bukan yang tertipis yang pernah kita lihat, tapi kalau dilihat dari inch yang 38 inch masih kita bisa maklumin. Bagian paling bawah monitor ini menarik. Ada 2 tombol di sana, 1 tombol joystick untuk OSD tentunya, dan LG salah satu yang terbaik untuk ngatur-ngatur OSD. Dan 1 tombol lagi semacam scroll wheel volume gitu, ini fungsinya untuk RGB di belakang monitor. Yang nanti kita tes di segmen sendiri saat pengetesan OSD. Ada 2 lubang juga yang mengapit 2 tombol ini. Gue pikir awalnya ini lubang speaker, tapi LG ternyata tetap konsisten nggak mau taruh speaker di monitornya. Dan lubang ini lagi-lagi fungsi sebagai keluarnya heat di monitor ini. Bisa dibilang ini monitor terbanyak yang kasih lubang heat yang pernah kita review selama ini. Kalau dilihat dari tebal monitornya dan lubang sebanyak ini dan juga 140 watt adapternya, bisa gue asumsiin monitor ini generate heat kayaknya banyak banget saat kita push semua fitur di monitor ini. Spek lengkap monitor ini di website LG 38 inch dengan resolusi WQHD Plus atau 3840x1600p dengan aspek rasio 21:9. Bagian ini menarik di mana 3840 itu kan biasa dipakai di aspek rasio di 16:9, yaitu monitor 4K, dan 1600 biasa dipakai di aspek rasio 16:10. Dan untuk sebutan LG di WQHD Plus memang bener, karena yang populer saat ini yang dipakai Xiaomi 34 inch dan AOC 34 inch di 3440x1440p. Dilebarin sama LG lebih luas lagi ke 38 inch. Yang gua mau komentar sebenarnya sebutan LG untuk aspek rasio monitor ini yang 21:9. Dia nggak bener-bener real segitu. Karena pas gua tes playback video 21:9, kadang ada video yang black bar kiri kanan kayak di sebelah gue ini. Nanti tunggu pas gameplaynya jalan. Nah, di sini tuh sebenarnya ada black bar sedikit banget. Nggak kelihatan jelas sih. Dan beberapa tadi gue tes kayak nonton trailer video 21:9 gitu ya, dia malah black bar hitamnya tuh sekeliling monitornya karena memang dia nggak bener-bener real 21:9. Mungkin aspek rasio yang disebut di display specification itu paling tepat ya, di 2,4:1. Panelnya udah pakai nano IPS dan di curve sama dia, dan memang ini teknologi yang di-develop LG yang sistemnya nambahin nanopartikel ke panel display dengan tujuan ningkatin color gamut secara signifikan. Dan ini penting banget untuk SDR yang lebih real lagi di monitor ini. Monitor ini support VESA display SDR 600 dan SDR 10 yang cuma bisa gua confirm pakai mata gua itu lihat secara fisik itu agak sedikit glossy ya. Ini mirip sama GL850. Refresh rate monitor ini 144Hz dan bisa di OC ke 160Hz di OSD, ada settingannya. Yang pastinya semua bisa diraih dengan DisplayPort ya. Dan kalau kalian nyalain mode OC-nya, overclock-nya, adaptive sync di monitor ini akan otomatis off. DCI P3 diklaim luar biasa, di sini bisa sampai 98% diklaim sama LG. Dengan brightness 450 nits dan kontras 1000:1, panel bit depth-nya nggak ada di website LG, tapi kalau gue cek di display specification ini 8 bits plus FRC. Response time-nya di 1 millisecond GTG di mode faster, dan gua tes pakai UFO seperti biasa. Kita tes dulu response time-nya di mode normal. Luar biasa sih panel ini. Di sini kita cuma bisa lihat 2 bayangan di belakang UFO. Bayangan ketiga udah samar-samar banget. Ketika gua tes di mode faster terjadi overshoot cukup parah di belakang UFO-nya, ada kayak warna nggak jelas putih-putih merah aneh gitu ya. Jadi gue saranin jangan ke mode faster, cukup mode fast aja, dan di mode fast ini dihapus lebih cepat lagi motion blur-nya. Bayangan ketiganya itu ngilangnya udah bener-bener hampir nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi kalau kalian nggak bener-bener paksa mata kalian untuk perhatiin tuh udah nggak kelihatan. Menarik sih, ini panel IPS bisa push serendah ini.
tahun 2020. Dan seperti awal gue udah sebutin, monitor ini udah support FreeSync yang secara spesifik FreeSync-nya udah Premium Pro yang memang fokusnya ke SDR di monitor ini, dan ada LFC juga seperti FreeSync Premium. Low frame rate compensation yang ngedobelin FPS saat FPS cuma bisa sampai di bawah Hz yang disupport di monitor ini. Dan pastinya monitor ini bisa G-Sync compatible juga, tapi harus lewat DisplayPort. Kita confirm spek tadi dengan data color SpiderX tentunya. Color gamutnya seperti yang diklaim ini luar biasa banget, 100% sRGB, 91% Adobe RGB, 96% DCI-P3, dan NTSC 88%. Memang sebuah panel yang melebihi kualitas IPS rata-rata. Untuk brightness ini gue tes di mode default monitor, jadi gue reset di monitornya dan di sini cuma dapetin 322,7 nits dan kontrasnya cuma dapet di 550/1 dengan white point-nya cukup kebiruan di 7100 Kelvin. Mungkin harus dicek preset lain sih karena monitor ini peak brightness-nya dari yang gue baca bisa sampai 600 nits. Kalau uniformity-nya nggak terlalu indah juga, hasilnya banyak titik udah sentuh di atas 3 delta E, terutama 2 titik bagian kiri, maksnya sampai 6,5 delta E. Luminance uniformity-nya lumayan bagus, maksnya cuma sampai 10% paling gelapnya. Untuk color akurasinya sih udah gila banget ini. Semua warnanya di bawah 1 delta E, maksnya cuma di 0,94 dan average-nya cuma di 0,37. Luar biasa sih, gua rasa ini monitor terbaik dari segi color akurasi yang pernah kita review. Dan gua rasa dengan hasil segitu ya nggak perlu kita kalibrasi lagi ya, karena udah the best banget sih warnanya. Overall rating yang dikasih data color SpiderX untuk monitor ini di 4,0 poin, dan kalian bisa lihat color akurasi dan gamutnya udah dikasih poin perfect ya di 5,0. Hasil dari data color akan kita slideshow dengan pengetesan OSD dan bleeding, videonya ada di atas sini, nanti gue taruh di kartnya. LG ini bisa kalian dapetin di kira-kira plus minus 19 jutaan, dan kalau gue dapetin infonya sih ini garansi LG seperti biasa 3 tahun yang dibagi 1+2, 1 tahun full garansi dan 2 tahun sisanya hanya di cover servisnya aja. Dan ini masuk ke dalam list promo LG tahun ini, pembelian sampai Desember 2020 dapetin garansi full 3 tahun dari LG Indonesia. Saingannya yang paling mendekati spek ini, dan ini beneran kasta dewa-dewa semua ya harganya. Samsung Odyssey C49G95T 25.049 in ultrawide 5120x1440 32/9 panel VA 420 nits 240 Hz. Berikutnya ada Asus XG49 VQ 49 inch ultrawide 32/9 1800R VA 3840x1080 450 nits 4 ms HDR10 144 Hz 17,7 juta. Berikutnya juga ada Dell U3818DW 38 inch IPS Curve 2300R 350 nit 3840x1600p 60 Hz USB-C ergonomic stand color calibrated di 18 juta. Kalau gue lihat list kayak gitu sih gue nggak bisa komentar apa-apa ya untuk LG di sini, karena dari saingan yang lain sih semuanya punya pembeda masing-masing. Dan memang ini dari harganya bisa kita tahu kalau ini bukan produk mainstream yang akan dibeli atau dilirik semua orang ya. Orang yang beli gue rasa yang udah nggak mikir ya, dia mau dapetin the best aja sih. Yang bisa gue komentar sih lebih ke arah salut ke LG karena berani masuk ke segmen sendiri di produk 38 inch ini. Ada Dell juga sih, tadi gue baca 38 inch juga, dengan memperluas bidang layar monitor dari monitor mainstream saat ini di 34 inch yang udah dinominasi brand China di Xiaomi dan AOC. Dan karena gue juga cukup mengikuti perkembangan smartphone, di mana peperangan smartphone sekarang untuk kelas mainstream itu brand China kuat sekali ya. Untuk brand besar Korea kayak Samsung di smartphone dia lebih fokus ke R&D dan licensing untuk teknologinya dia, sehingga kalau dia mau untung di jualan hardware ya dia mainnya di kelas premium. Makanya Samsung main di fold phone-nya dia yang bisa dilipat-lipat ya, yang itu juga harganya bombastis sekali mahalnya. Dan ya secara nggak langsung Samsung tuh biarin brand China aja perang dengan teknologinya Samsung di panel dan semikonduktor. Dengan LG keluaran 38 inch di 2020, dan kalau gue search di YouTube monitor ini udah di-review sekitar bulan Juli 2020 ya. Yang bisa gue prediksi ya di tahun-tahun depan gue rasa monitor akan semakin banyak aspek rasio yang nggak wajar ya. Karena 16:9 udah terlalu mainstream dan peperangannya udah terlalu gila ketatnya. Dan brand premium seperti LG akan bisa dapetin untung lebih banyak di monitor-monitor premiumnya kalau memang brand China seperti Xiaomi udah kuasain pasar mainstream, yang gue harap sih di 2021 ya, sama kejadiannya seperti di smartphone yang gue bahas tadi yang udah kejadian di Indonesia sendiri. Gue Aldun dari GT ID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap